dalam Sapa Senja. Sore hari ini kita akan belajar untuk menghadap hadirat Allah. Kita akan baca di dalam firman Tuhan, Ibrani pasal 9 ayat 24. Firman Tuhan katakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi ayat ini katakan, Yesus menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ada ayat firman Tuhan katakan, Yesus berdoa untuk kita. Dan dia masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk kepentingan kita, untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita yang menantikan dia. Jadi kalau Yesus menghadap hadirat Allah untuk kepentingan kita, berarti kita sendiri juga harus mau belajar menghadap kehadirat Allah. Sore hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya sikap kita ketika datang menghadap hadirat Allah. Yang pertama, datanglah menghadap hadirat Allah dengan hati yang hancur. Kita baca di dalam Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Datang menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang hancur. Kalau kita ada melakukan dosa, datang dengan hati yang hancur, akui itu di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Datang menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang hancur. Ketika kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan, menceritakan persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan firman Tuhan katakan, hati yang hancur tidak Tuhan pandang hina. Kemudian yang kedua, datanglah menghadap hadirat Tuhan dengan iman. Di dalam Roma pasal 14 ayat 22 sampai 23. Roma pasal 14 ayat 22 dan 23. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi datang menghadap hadirat Tuhan dengan beriman. Kita beriman, dia ada di hadiratnya. Ketika kita datang menghadap hadiratnya, dia menyambut kita. Dia selalu ada buat kita. Setiap waktu, setiap saat, kapanpun kita datang menghadap kehadiratnya. Kemudian yang ketiga, datanglah ke hadirat Tuhan dengan sukacita dan bersyukur. Kita baca di dalam Mazmur 43 ayat yang keempat. Mazmur 43 ayat yang keempat. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Nah, kalau tadi di awal saya katakan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang hancur, kita akui dosa kita, tapi berimanlah sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni dosa kita. Jadi kita bersukacita datang ke hadirat Allah. Kemudian kalau kita datang dengan beban berat, dengan pergumulan, dengan air mata, firman Tuhan katakan Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Ada pertolongan Tuhan pada waktunya. Itu sebabnya kita bersukacita. Dan kita mau bersyukur ketika datang menghadap hadirat Tuhan. Kita bersyukur bukan karena tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang kita alami. Tapi kita mau bersyukur ketika datang menghadap hadirat Tuhan.
Karena firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan itu menyukakan hati Tuhan karena kita sedang melakukan kehendak Allah. Jadi, datanglah menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang hancur, dengan iman, dengan sukacita dan bersyukur. Kita harus menghadap hadirat Allah, karena dalam hadiratnya kita akan menerima tuntunan, kekuatan, damai sejahtera. Dalam hadiratnya kita akan diubahkan dan didewasakan untuk mengerti kehendak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.